teman-teman dan bunda-bunda semua, ini adalah bahan-bahan untuk membuat siomaynya ya. Pertama aku menggunakan ayam paha file, tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai dada juga boleh ya, nggak pakai kulit ya kalau file ya. Terus ini aku pakai ayam paha karena memang biasanya kalau ayam paha itu rasanya lebih gurih. Kemudian ini ada wortel yang sudah diparut, nanti separuh aku masukkan ke blender bersama dengan ayam dan lainnya. Lalu ada juga daun bawang yang sudah diiris kecil-kecil ya. Ini ada bawang putih yang sudah juga dihaluskan, boleh juga pakai bawang putih bubuk. Nah teman-teman, kalau misalnya nggak pakai wortel, boleh juga pakai labu yang diperas ya, yang diparut lalu diperas airnya gitu. Kemudian ini ada putih telur, lalu ada bubuknya, ada garam, lada, kemudian ada gula dan juga penyedap rasa ayam. Lalu ini ada es batu dan juga minyak ikan ya. Ini boleh diganti dengan minyak biasa kalau bunda-bunda nggak punya kecap ikan atau minyak ikan ya. Masih bahan untuk siomaynya aku menggunakan tepung tapioka dan juga tepung terigu. Untuk membuat adonan siomaynya aku menggunakan blender ya. Bunda-bunda juga boleh menggunakan chopper kalau ada ya, pokoknya alat yang bisa menghaluskan dan mencampur gitu ya. Ini sudah aku masukkan ayamnya ke blender, kemudian kita masukkan bahan-bahan lainnya seperti telur putih atau putih telur, lalu bumbu-bumbu bubuk kita masukkan, kemudian kita masukkan juga esnya. Lalu kita masukkan minyak dan juga kecap ikannya ya. Oke, sementara bahan-bahan ini dulu aja yang kita masukkan ke blender. Untuk bahan-bahan lainnya seperti sayurannya, kemudian tepung-tepungannya ini belakangan ya. Oke, kita siap untuk blender. Nah, sekali-sekali kita aduk ya, supaya si ayamnya ini halus merata gitu. Nah, ini aku sudah blender sampai halus ya teman-teman ya. Tuh lihat, bahannya jadi kayak bahan bakso gitu ya. Setelah ini kita baru campurkan bahan-bahan lainnya. Kita masukkan sayuran dan bawang putih. Setelah masuk bawang putih dan juga sayurannya, kita masukkan tepung-tepungan. Tadi tepung tapioka dan juga tepung terigu ya. Kemudian kita akan tutup dan blender lagi. Nah, setelah tercampur rata, kita akan tuangkan ke wadah ya. Ya, ini dia adonan siomay yang sudah aku keluarkan dari blender ya. Kemudian untuk kondimen-kondimennya atau teman-temannya si siomay ini, ada telur, lalu ada tahu. Kali ini aku pakai tahu goreng ya, boleh juga pakai tahu putih. Lalu ada kentang, nanti akan aku kupas, ada kol dan juga ada pare ya, atau boleh pakai apa aja seleranya teman-teman. Oke, sebelum dikukus, ini aku sediakan kayak tempat ya, dia dari plastik tapi bisa untuk dipanaskan. Nah, untuk siomaynya supaya nanti waktu dikukus nggak bleber ke bawah, ini dia aku bentuk dan aku taruh di kontainer ini. Bentuk ya agak-agak bulat seperti ini, atau juga boleh dibentuk kayak pakai garpu gitu ya teman-teman ya, dibikin gondrong, terus selera aja. Nah, masing-masing 1 sendok makan cukup. Nanti dia akan sedikit mengembang juga sih. Nah, seperti ini ya. Nah, ini boleh digondrong-gondrongin juga ya teman-teman ya, biar bentuknya lebih menarik gitu. Tuh, pakai garpu.
Ya bun dan teman-teman, untuk mengukusnya aku sediakan dandang ya atau panci pengukus. Kalau misalnya teman-teman nggak ada, boleh juga pakai rice cooker. Ini bisa pakai rice cooker ya. Aku pernah berapa kali bikin siomay itu pakai rice cooker. Ya langsung aja ini aku masukin si siomaynya. Nah ini ukuran dandangnya bukan yang paling besar ya, jadi nggak terlalu muat banyak gitu. Jadi aku mau masukin separuh-separuh, nggak semua. Nah ini aku masukkan siomay dan kentang yang sudah dikupas dan dipotong-potong ya. Kita akan kukus kurang lebih 20 menit. Jangan lupa ditutup biar cepat matangnya. Nah langsung aja aku isi. Ini paling isinya nggak terlalu banyak ya, kurang lebih setengah sendok makan. Nah kita ratakan bagian atasnya seperti ini, supaya sedikit estetik aku kerat bagian atasnya dengan garpu tuh seperti ini. Nah ini siomay tahunya sudah selesai aku bentuk ya, tinggal kita kukus nanti sekalian dengan pare dan kolnya. Oke, next kita akan potong pare ya. Lebih bagus sih pare yang besar supaya dia lubangnya besar juga, tapi karena nggak ada aku pakai pare yang kecil-kecil aja. Kita potong kurang lebih 5 cm, kemudian kita buang bagian bijinya. Nah ini lubang yang akan kita isi dengan siomay ya. Kalau buat yang suka pare, siomay pare tuh enak banget rasanya ya. Siap kita isi ya di lubangnya. Ini bagian bawahnya lubangnya aku tutup, kemudian kita masukkan si siomaynya sedikit demi sedikit sampai merata, sampai dia masuk ke lubangnya. Kalau pakai sendok yang lebih kecil lebih gampang sih ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian supaya penampilannya cantik, aku taruh sedikit parutan wortel di atasnya ya. Kemudian untuk mengukusnya kita juga taruh di atas tempat plastik seperti ini, biar ketika dikukus dia nggak bleber ya teman-teman ya. Ya ini dia siomay dan kentangnya sudah matang ya. Untuk siomaynya dia agak-agak membesar ya teman-teman, mengembang sedikit. Nah ini tinggal kita angkat dan tiriskan karena aku gantian mau ngukus yang lain-lainnya. Oke, ini si parenya udah selesai aku isi. Kemudian kolnya juga udah aku untel-untel ya. Aku tusuk pakai tusuk gigi supaya dia nggak bergerak. Nah kalau telurnya teman-teman boleh juga ikutan dikukus ya, supaya sekalian matangnya gitu. Kita masukkan kukusan kloter yang kedua. Nah untuk tahunya kita bisa taruh di sini ya. Next kita masukkan kol dan telur. Oke, sekarang aku mau rebus telur ya sampai benar-benar matang. Kita tutup dan kukus selama kurang lebih 20 menit sampai matang. Oke, pertama kita tumis cabai dan bawang ya teman-teman sampai harum. Abaikan wajanku yang udah gosong ya teman-teman ya. Aku lagi cari wajan baru gitu yang lebih bagus. Kita gunakan blender lagi untuk menghaluskan kacang dan bumbu-bumbu lainnya ya. Masukkan air setengahnya aja dari takaran yang kita punya, dan masukkan bawang dan cabai yang sudah kita goreng tadi ya. Kita haluskan. Kita tuangkan bumbu yang sudah dihaluskan lagi ke wajan, kita masak lagi ya. Kita tambahkan lagi air. Ini dari blender yang aku bersihkan dengan air ya. Kita masukkan bumbu-bumbu bubuk, garam, penyedap, gula merah yang sudah disisir juga kita masukkan ya. Kita aduk-aduk sampai dia matang, mendidih dan keluar minyak. Oh ya, jangan lupa juga masukkan larutan asam jawanya.
Di sini bunda-bunda dan teman-teman aduk-aduk dan juga koreksi rasa ya. Kecap jangan lupa banyaknya sesuai selera aja. Nah, ini adalah tepung beras yang aku beri sedikit air ya, diaduk-aduk lalu kita akan tuangkan ke bumbu kacang yang sudah yang ada di wajan ya. Nah, ini tadi aku udah tes rasa ya teman-teman ya, dan amazingly rasanya langsung pas, enak banget, asin, gurih, sedikit pedas, sedikit manis, dan juga pokoknya semuanya balance ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, boleh kita masukkan larutan tepung berasnya supaya bisa jadi kental.